Saya sering ditanya di beberapa pertanyaan secara online maupun di pelajaran, selalu saja ada yang nanya tentang orang tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Syekh Shalih Al Fauzan itu, saya tanya tentang hukum minum kopi luwak. Lalu beliau berpindah menjelaskan adab yang lain untuk seorang penuntut ilmu. Ya, dan ini ada kaitannya dengan husnus samt. Dia tenang, wibawa, tidak tergesa-gesa, kebiasaan menyimak. Ya, kata beliau, wa in badat bainan nasi mas'alah ma'rufatun fil ilmi aw mufta'alah fala takun ilal jawabi sabiqa hatta tara ghairaka fiha natiqa. Kalau tampak di tengah manusia ada sebuah masalah, ya, sebuah pembahasan, apakah pembahasan ini dikenal dalam ilmu, ada di buku-buku, atau dia masalah yang baru, mufta'alah, baru saja terjadi. Kalau istilah sekarang masalah kontemporer, jelas ya, baru ada di masa ini. Maka bagaimana etika seorang penuntut ilmu? Fala takun ilal jawabi sabiqa, maka jangan kamu tergesa-gesa memberi jawaban. Ya, hingga engkau melihat ada orang lain yang berbicara di dalam masalah itu. Ada orang lain yang berbicara di masalah tersebut. Jadi kalau dia masih seorang penuntut ilmu, apalagi di masa sekarang ini, ada para ulama yang menjadi rujukan fatwa, ada hal-hal yang baru, dia lihat bagaimana ucapan orang lain di dalam masalah. Ya, dia lihat ucapan para ulama di dalam masalah apa. Jelas ya? Nah, kalau dia perlu untuk menjawab dan layak di dalam hal tersebut, ya, maka dia berbicara apabila ada orang lain yang berbicara di dalamnya. Apakah itu masalah sudah ada dibahas di buku-buku fikih? Ada pembahasannya pun, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Jelas ya? Itu di dalam Syarhul Mumti' Syekh Ibnu Utsaimin ada beberapa masalah. Beliau katakan di situ, saya di masalah ini saya taklid kepada Ibnu Taimiyah. Saya taklid kepada siapa? Ibnu Taimiyah. Iya. Ini Syekh Ibnu Utsaimin. Jelas ya? Syekh bin Baz pernah ditanya tentang masalah yang mana lebih afdal antara seorang menjadi imam solat atau muadzin. Keutamaan imam solat antara imamah dan adan, ta'din. Ini kan masalah ma'ruf di dalam buku-buku fikih. Ketika Syekh bin Baz ditanya, itu terdengar di rekaman, beliau diam lama. Setelah itu jawabannya apa? Allahu a'lam. Hah? Ini Syekh bin Baz, mufti dunia. Jelas ya? Mufti dunia. Tapi sedemikian itu ilmu, ketika masuk kepada seseorang, ya, dia akan membuat orang yang berilmu seperti itu. Imam Malik rahimahullah ditanya tentang 40 masalah. Pertanyaannya dari Afrika, penanyanya. Imam Malik hanya menjawab beberapa masalah saja, sekitar 4 yang beliau jawab. Dia katakan, engkau Imam Malik cuma menjawab 4 saja. Iya, saya Malik bin Anas. Sampaikan kepada manusia bahwa Malik bin Anas cuma bisa menjawab 4. Jelas ya? Nah, itu yang paling indahnya pada seorang. Jadi kalau ada sesuatu, jangan tergesa-gesa. Ada seorang yang datang kepada Syuhnun, murid Imam Malik, salah seorang murid senior dari ulama Malikiyah. Tanya sebuah masalah. Katanya, kamu kembali lagi beberapa hari, biar saya pikirkan masalahnya. Kalau saya ada jawaban, saya beritahu. Kalau enggak, saya akan berkata saya tidak bisa menjawabnya. Ya, maka jangan tergesa-gesa di dalam hal tersebut. Ini apakah masalahnya ma'rufah, dikenal dalam ilmu, atau mufta'alah, atau masalah yang baru terjadi, masalah kontemporer. Ya, jangan tergesa-gesa. Apalagi kalau itu masalah yang baru terjadi di tengah manusia. Jelas ya? Terjadi di tengah manusia. Kadang haditsnya zahir, jelas, tapi lihat dulu cara menjawabnya. Ini saya sering ditanya di beberapa pertanyaan secara online maupun
di pelajaran selalu saja ada yang nanya tentang orang tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak pernah mau menjawab. Iya, bukan saya nggak tahu haditsnya, tapi bukan dari akal yang sehat seorang menjawab di pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Itu tidak ada di buku-buku akidah salaf disebutkan masalah itu. Sebagai apa? Usul i'tiqad. Kalau dia adalah pembahasan pokok di akidah, kita terangkan. Jelas ya? Di pembahasan ilmu. Makanya seorang itu harus melihat masalah-masalah apa yang dia jawab. Jangan dia masuk ke dalam hal-hal yang kadang kalau dia menjawab, itu bisa menjadi keributan di tengah manusia. Orang-orang yang tidak sampai akalnya akan keliru memahami masalah tersebut. Jelas ya? Karena itu ini bahasa yang dipakai oleh penulis. Ya, punya husnus samt. Jangan tergesa-gesa. Tenang. Ada wibawa. Kalau bahasa lainnya jangan sumbu pendek. Nah, itu mungkin lebih antum kenal ya. Ya. Biasanya sumbu pendek seperti itu, bakar langsung meledak. Ya. Jelas ya? Harus dia pertimbangkan ini masalah kalau dia jawab apa akan orang memahaminya. Jelas ya? Apalagi kalau dia jawab di depan umum, orang-orang awam. Ya harus mengerti Imam Malik itu ada sebagian hadits-hadits tentang sifat beliau tidak mau sampaikan kalau ada orang awam. Khawatir akal mereka tidak sampai memahami hadits-hadits tersebut. Oh jangan dikatakan Imam Malik ini keterlaluan menyembunyikan kebenaran. Ya, sekarang ini Masya Allah ya, kalau ada yang ditegur seperti itu, wah kami ini keliru, masa kita ini ahli sunnah harus menyampaikan yang benar walaupun pahit. Ya Masya Allah, dipikirnya sedemikian rupa ilmu itu. Dia tidak ngerti bahwa Abu Hurairah berkata, saya hafal 2 kantong hadits dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Hurairah, hafidtu minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wi'aini, saya hafal dari Nabi 2 kantong hadits. 1 kantong saya sudah sampaikan, saya sudah sebarkan. Tapi 1 kantong lainnya kalau sampaikan akan dipenggal leherku ini. Ya, ini di masa fitnah kadang tidak cocok seorang menyampaikannya. Jelas ya? Nah, itu etika di dalam ilmu. Etika di dalam ilmu. Karena itu jangan ada yang membuat masalah-masalah nanti ujung-ujungnya dibubarkan kajiannya. Ya, santai aja dikatakan, oh itu memang ahli sunnah seperti itu. Wajar kalau dapat rintangan. Ya kamu ini perbaiki caramu dalam menyampaikan ilmu. Agar supaya benar seorang itu di dalam masalah-masalah ilmiah. Ya betul ada orang-orang yang kadang perlu diajari cara berbeda pendapat. Jangan sampai kalau tiap kali beda pendapat menserobok saja, membubar-bubarkan kajian. Iya. Nah, itu miskin ya dalam hujjah. Kalau dia punya hujjah, maksudnya punya keyakinan atas agama yang dianut, dia tidak perlu seperti itu. Tidak perlu seperti itu. Ya, mengajak diskusi, kalau ada berbeda pendapat, dia bisa adu argumen, itu adalah hal yang bagus, hal yang bagus. Cuman seorang yang mengajak kepada sunnah, dia sendiri harus mengajaknya dengan benar. Jangan memakai cara-cara yang memang di dalam buku-buku tentang ilmu, cara-cara seperti itu tidak dibenarkan. Itu bukan adab dan etika di dalam apa? Di dalam ilmu. Karena itu, ini perhatikan ya, ini kalimat yang indah dari beliau. Kalau terjadi di tengah manusia masalah, apakah masalahnya dikenal di dalam buku-buku atau mufta'alah? Ini masalah lebih besar lagi kalau mufta'alah. Masalahnya ini baru terjadi, masalah kontemporer. Ya. Nah, ini lebih hati-hati dalam hal ini. Karena itu Imam Ahmad berkata, iyyaka an tatakallama fil mas'alah wa laysa laka fiha imam. Hati-hati kamu berbicara dalam sebuah masalah dan tidak ada imam yang mendahului kamu. Tidak ada orang yang mendahului kamu. Ini Imam Ahmad berucap seperti itu kepada murid-muridnya. Tapi beliau sendiri, beliau berbicara dalam masalah-masalah seperti itu. Tidak ada yang mendahuluinya. Karena itu masalah kontemporer. Dan memang orang yang seperti itu yang berbicara. Beliau yang berbicara. Kalau Imam Ahmad tidak berbicara, siapa yang mau berbicara? Jelas ya? Baik. Jadi, jangan kamu bersegera di dalam menjawab. Sampai kamu melihat ada orang lain yang menjawabnya. Ada orang lain yang menjawabnya. Ya. Di antara keajaiban ya, Masya Allah ya, Syekh Shalih Al-Fauzan itu saya tanya tentang hukum minum kopi luwak. Saya tanya tentang hukum minum kopi luwak.
Ya, saya sudah perlihatkan gambar luwaknya, saya perlihatkan semua yang diperlukan tentang luwak, kotorannya segala macam. Ya beliau senyum-senyum aja. Ya tidak mau keluar jawaban sama sekali dari beliau. Ini antara saya dan beliau duduk pribadi, saya tanya. Setelah itu duduk di tengah keluarganya, ada keponakannya, ada anak-anak saudaranya. Ya sudah, saya buka lagi masalah itu. Ya, bersama keponakan-keponakan beliau. Kembali, wow, mereka juga heran jadi pembicaraan. Syekhnya lagi-lagi tidak mau menjawab. Ya, akhirnya saya bilang, Syekh, ini masalah saya angkat ke Lajnah Daimah. Mungkin beliau tidak mau jawab pribadi. Mungkin bisa kalau dijawab di Lajnah Daimah. Kata beliau, coba aja. Tapi saya tidak menyangka mereka mau menjawab, kata beliau. Jelas ya? Baik. Ini satu masalah. Kita lihat kehati-hatian orang yang berilmu di dalam hal tersebut. Dan saya yakin bukan beliau tidak punya jawaban. Ya, saya yakin akan hal itu. Tapi ini masalah memang ya dilihat seorang itu berbicaranya bagaimana. Berbicaranya kayak bagaimana. Sudut manfaatnya untuk dia di mana. Kemudian kaitan dengan masalah itu terjadi di mana. Itu perlu diukur. Ya. Perlu diukur. Masalah kopi luwak ini memang mungkin tidak dikenal di Saudi, tapi di Indonesia mungkin dia minuman yang dikenal di mana-mana. Jadi kalau ada pembahasan dalam hal itu perlu diukur orang ribut atau tidak ketika masalah itu dibahas. Itu kan si mufti perlu tahu hal-hal yang seperti itu. Jelas ya? Makanya jangan sumbu pendek. Sumbu pendek itu nggak bagus. Ini yang sering membuat masalah meledak di mana-mana. Iya. Jadi tidak semua masalah itu ketika ada dibahas langsung seorang masuk di dalamnya. Perlu hati-hati, pelan-pelan. Kata beliau, "Pakan ra'aitu min ajulin sabiki min ghairi fahmin bil khata natiki." Iya. Bil khata naki. Bisa dikatakan khata ya. Harus asalnya pakai tamar, pakai hamzah khata. Tapi ditakhfif hamzahnya dijadikan dipanjangkan untuk mengikuti wazan syairnya. Kata beliau, betapa banyak saya melihat orang yang tergesa-gesa. Ajulin artinya tergesa-gesa. Sabiki yang berlomba di dalam menjawab. Min ghairi fahmin, tanpa dia memahami. Akhirnya bil khata natiki, dia berucap dengan hal yang keliru. Ini akibatnya bisa menjatuhkan ke dalam apa? Kekeliruan. Arza bihi dalika fil majalisi inda dawil albabi wat tanafusi. Akhirnya hal tersebut membuat jelek bagi dia di berbagai majelis di kalangan orang-orang yang berilmu. Dawil albab, orang yang punya hati, dan tanafus, orang yang punya ambisi kuat dalam kebaikan. Nah, ini maksudnya orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Jadi kalau terlalu tergesa-gesa dalam mengucapkan sesuatu, ini akibatnya buruk bagi seorang ini di pembahasan orang yang berbicara tentang ilmu. Jelas ya, kalau dia sudah menjadi mufti sekalipun, orang yang resmi ditunjuk memberi fatwa, ini etika dan adab dia jaga, dia pelihara. Apalagi kalau dia memang tidak ditunjuk sebagai mufti oleh negara, iya, oleh pemerintah. Jelas ya, kalau tidak ditunjuk sebagai mufti, dia harusnya lebih hati-hati. Dia harus pandai meletakkan dirinya di mana. Ketika dia menjawab, jawabannya itu terkait dengan apa. Dia harus tahu posisi dia menjawab apa posisinya. Dia posisinya menjawab di bidang pelajaran kah? Atau masalah pribadi orang? Atau dia menjawab masalah yang terkait dengan lingkup umum? Atau jawabannya terkait dengan kebijaksanaan negara? Ya. Atau jawaban tersebut terkait dengan masalah yang dhabit umumnya itu ada ketentuannya di negara. Jelas ya? Ketentuannya di negara. Ini seperti ini harus dibedakan. Tidak bisa segala perkara itu dijawab.